Oi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dari surga semuanya? Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di agenda ngobrol bareng sahabat yang diadakan oleh Korwil atau MTR Lampung. Ya, pada malam hari ini narasumber kita sangat luar biasa, makanya saya ngomong tadi di narasi perkenalan di Facebook, yakni edisi spesial, yakni ngobrol bareng sahabat lintas Korwil. Nah, jadi narasumber kita pada malam hari ini yakni kita impor nih dari Palembang, tepatnya di pagi nanti Pak Edi memperkenalkan diri. Baik, sahabat ahli surga, tak lupa sholawat ringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya, insya Allah nanti di yaumul kiamah nanti, Allahumma amin. Baik, sahabat ahli surga yang sudah siap menyaksikan live pada malam hari ini, dan kita sama-sama untuk sharing, berbagi informasi, inspirasi, dan saling memotivasi sama sahabat ahli surga semuanya. Agenda ngobrol bareng sahabat ini bertujuan untuk tak lain dan tak bukan bermaksud untuk menggurui atau apalah itu. Ngobrol bareng sahabat di sini bermaksud untuk memberikan edukasi, inspirasi, motivasi kepada seluruh sahabat ahli surga umum, bukan harus pengusaha. Karena apa? Pengalaman-pengalaman dari sumber itu bisa kita jadikan pelajaran supaya kita kedepannya tidak salah melangkah, baik itu dalam berumah tangga atau mengembangkan bisnis. Jadi mudah-mudahan agenda yang kita laksanakan ini bisa menginspirasi semuanya. Nah, begitu. Jadi bebas untuk umum. Untuk mengawalinya, supaya kita lebih mengenal dan bisa ngobrol santai, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu narasumber. Silakan untuk narasumber untuk memperkenalkan diri terkait siapa nama dan background usahanya seperti apa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adit yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya juga terima kasih atas keserendalannya live on Facebook ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edi Sucana, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Background saya sekarang itu sebagai usaha catering yang ya katanya sih zaman COVID ini catering kan agak gimana gitu, tapi alhamdulillah semenjak dapat ilmunya dari MTR, alhamdulillah ada perkembangan lah untuk kedepannya. Begitu aja Kak Mas Adit.
Halo. Untuk Ya, ini, untuk istrinya berapa, anaknya berapa, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. istri saya namanya Emaria, anak satu. Ya, Hmm. alhamdulillah. Ya kita sekarang itu ya walaupun bertiga, alhamdulillah tetap semangat, tetap komitmen, apalagi sejak yang namanya bebas dari semua utang dan Baik, ibadah. baik. Eh, Jangan lupa sahabat dari surga, terima kasih yang sudah bergabung, di live Facebook, udah nonton langsung. Dan untuk teman-teman semua, sahabat dari surga semuanya, siapkan pertanyaan terbaik Anda untuk menggali informasi, untuk sama-sama menggali informasi terkait dengan narasumber. Untuk mengawali obrolan malam hari ini, Kak Edi. Oh Ya, ya, ya. tadi ada salam dari eh, Pak Muhammad Sahril Nasution dari Bandar Oh, Jaya. iya iya, salam kembali. Nah, beliau mungkin agak telat karena ada acara akikah tadi di belakang rumahnya. Dia nitip salam. Baik, untuk mengawali obrolan kita malam hari ini, Kak Edi, Ya, pertanyaan ya. pertama, bagaimana proses Kak Edi memulai usahanya dengan menggunakan utang? Berapakah jumlah awalnya? Nah, dan usahanya itu seperti apa? Nah, tolong diceritakan terlebih dahulu. Jadi baiklah kepada sahabat-sahabat semua, ini sebenarnya sekelumit cerita masa lalu yang katakanlah walaupun masa lalu yang baik ini tapi termasuk masa lalu yang kelam ya. Jadi awalnya dulu sebenarnya kita itu usaha kita itu sebenarnya usaha. Saya dulu bergerak dalam bidang internet. Oh, internet ya. Ya, internet. Kemudian di situ kan ada saya juga buka warnet syariah. Warnet Kemudian syariah. warnet syariah, terus buka juga pembayaran semua rekening, termasuk tiket pesawat, tiket kereta, semua lengkap di situ. Awalnya dulu waktu buka dulu kita tidak ada yang namanya pinjam pinjam yang namanya utang itu tidak ada. Oh. Jadi usaha itu tanpa utang itu dari 5 unit naik 10 unit naik lagi 15. Nah, ternyata semenjak usaha kita itu makin maju ya kita mulai berpikir nih, aduh gimana nih mau besarin lagi, mau ini lagi. Akhirnya ada pihak-pihak si abang yang menamakan ya katakanlah pinjaman atau apalah gitu kan. Akhirnya terpengaruh di situ. Akhirnya tergoda ya? Tergoda. Ya awalnya sih sempat naik kan, jadi ya sempat lumayan lah pendapatannya gitu. Tapi begitu naik puncak turun naiknya tertinggi, turunnya pun langsung turun anjlok. Wah, tajam turunnya ya. Tajam turunnya gitu. Terus saya sudah berapa kali biar gimana usahanya biar maju gitu kan. Tapi tetap buntu ya, terutama kalau kita ingat yang namanya pinjaman. Aduh, kalau kita lagi begitu itu ya siapa tuh nggak ngerti apa kita mau bayar gimana atau gimana kan. Ya, katakanlah dengan istri kan selalu kita bertengkar terus, apalagi sudah mau akhir bulan gitu kan. Baik, sebelum masuk ke sana, ini ada Kak Rudi Wage nih yang begitu kita on air, Kak Rudi ini langsung masuk, orang yang pertama masuk ini, dan beliau nanya gini, Kak Edi, mano, yuk emanyo sibuk ya, kata dia. Kayaknya sibuk masa ini Kak Rudi. Lagi ada sebentar lagi dia ini lagi Isa ya.
Apalagi gitu, insya-Allah. siap, siap. Baik, tadi berarti usahanya awal mula mengenal utang. Nah, usahanya itu berarti tadinya di bidang warnet ya, Iya, warnet internet. dan pelayanan jasa terkait dengan tiketing. Iya, benar. Oh, jadi awalnya tidak, kita nggak memakai utang itu kan Kak ya? Iya, benar. Awalnya nggak pakai utang. Begitu usaha itu berjalan dengan bagus, seolah-olah pertumbuhannya bagus, baru dirayu oleh pihak abang kan gitu. Iya, benar. Jadi bukan masalah sebenarnya kita ini bukan dipercaya dengan pihak abang ya, kalau memang seperti itu ya. Kalau boleh tahu dalam hal penawaran pinjaman itu menggunakan jaminan atau tidak? Ya pasti dong. Nih, kadang-kadang kan kita juga gagal fokusnya di situ kayak seolah-olah usaha kita sudah berkembang baik, berkembang pesat, dan kita dipercaya oleh abang, tetapi ketika mau mendapatkan dana, kita disuruh pakai jaminan. Iya, kan gitu. benar. Kalau memang kita dipercaya, harusnya di saat kita baru memulai merintis usaha kan gitu. Tapi ini usaha sudah jalan, seolah-olah dipercaya, kamu tak kasih pinjaman, tapi kasih jaminan ke saya kan gitu. Iya, benar. Nah, pertanyaannya, ketika nafsu tadi terpenuhi, Kak Edi, nafsu tadi terpenuhi terkait dengan pinjaman itu tadi ya, seolah-olah kan untuk memperbesar atau mendukung usaha kita. Ketika itu semua sudah di ACC, terus ada nggak tabiat buruk utang apa saja yang dirasa di keluarga, baik itu anak, istri, atau mungkin kesehatan? Nah, itu juga sebenarnya kalau kita dulu ya, waktu kita belum yang namanya mengenal utang, kita tuh kehidupan itu aman-aman saja. Oh, Jadi sebelum mengenal utang, kehidupan ya aman. aman. Jadi tidak ada yang namanya kita mau apa, mau ribut atau apa. Tapi setelah kita masuk ke dalam dunia utang, mulai ada dah pokoknya. Apalagi kalau setoran kita itu belum akhir bulan itu sudah hampir, sudah istilahnya itu belum cukup, mulai kita itu dengan istri selalu ribut, dengan anak juga suka marah, dan anak itu gimana ya, suka ya lebih inilah, kalau lebih banyak bandelnya gitu. Anak lebih bandel ya. Aku lebih bandel dari bapak. Terus kalau ini Kak, dari sisi kesehatan ngaruh nggak? Biasanya kalau sudah terpengaruh dengan apa namanya utang dan selalu memikirkan tanggal jatuh tempo, itu kan ada sakit yang di apa ya? Setiap Ya benar. utang itu pasti ada gitu. Sakit kepala. Oh, sakit kepala ya. Kalau saya dulu ini nggak apa namanya, ketika terkena tabiat berutang yang saya rasakan sakit-sakitan itu, kalau saya sering masuk angin. Nah, setiap 1 minggu sekali saya dikerok kalau dulu. Kalau kayak di kayaknya cuma sakit kepala aja ya. Iya, sakit kepala, menyut-menyut lah pokoknya. Tapi dari dulu kan saya nggak pernah minum obat. Nah, terus waktu itu saya nyoba obat. Saya pikir, ini obatnya. Nyoba. Ternyata nggak sembuh. Oh gitu. Nggak sembuh sakit kepala itu. Ternyata, aduh. Nah, terkait itu Kak, apa namanya, dampak buruk itu pasti kan berdampak ya, baik di kehidupan keluarga, kesehatan. Nah, pertanyaannya nih, bagaimanakah proses bertemu dengan komunitas MTR? Nah, ini kan jalannya masing-masing nih, kenal MTR. Iya, benar. Jadi dulu kan ya, saya masih lancar yang namanya pinjaman itu kan. Saya masih lancar pinjaman. Saya termasuk
kategori pekerja si abang terbaik lah. Baik. Kalau Lebaran itu kita dapat parcel. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, Nah, tapi lalu? saya pernah waktu itu mengikuti kajian ya. Jadi habis itu bilang ini utang ini riba gitu. Saya nggak berpikir apa tuh itu riba kan, sampai rumah itu terpikir terus apa sih kan. Nah, besoknya saya tanya langsung ke beliau kan, saya tanya ini apa nih maksudnya nih utang ini kan. Ternyata dia lebih jelas lagi mengatakan bahwa yang namanya utang yang ada bunga walaupun Rp1 itu tetap berdosa karena itu sudah termasuk riba dan itu melawan yang namanya Allah dan Rasulnya. Wah, itu kejut kan gitu kan. Wah, gimana bisa kan, saya tidak pernah merasa misalnya kita itu melawan dengan begitu kan, dengan pencipta kita. Ya. Ini ada nih di Al-Quran nih ayat Al-Baqarah berapa 279 kalau saya. Nah, gitu. Nah, akhirnya saya sudah terlibat ini, gimana nih cara keluar gitu ya? Iya. Nah, akhirnya waktu itu saya sudah zaman internet ya 2017 itu, saya browsing lah di internet itu. Apa sih itu riba, apa itu utang riba, macam-macam. Saya berarti, wah ternyata saya waktu itu saya punya asuransi, terus saya punya pinjaman, saya punya kartu kredit, saya punya pinjaman UMKM, masuk semua di situ. Baik, terus gimana nih? Terus saya masuk di situ kan browsing, terus tiba-tiba saya enter masuk di WA. Nah, di grup WA itu masuklah di MTR, namanya grup WA itu saya lupa, tapi di situ ada tulisan masyarakat tanpa riba gitu ya. Nah, di situ saya lihat ini, wah ini apa nih mereka nih bilang si abang bisa selesai. Saya cukup hampir 2 bulan memperhatikan di WA itu ya. Akhirnya penasaran, saya telepon salah satu yang ada di situ. Nyambung yang di daerah, kalau nggak salah itu Ujung Pandang. Oh, malah ke Ujung Pandang ya. Saya coba telepon lagi, masuk lagi di Medan. Jadi tempat bertanya itu kan, wah katanya di Sumsel ini belum ini, ya sudah ada sih tapi belum ini kan, belum booming sekarang gitu kan. Nah, pegiat-pegiatnya belum terlalu banyak kan. Akhirnya saya tanya-tanya lagi, baru masuk di area Palembang itu, TPW nah waktu itu kan. Oh, jadi event yang diikuti awalnya TPW ya? Iya, TPW. Oh, di tahun 2017. 2018. Oh, 2018. 2017 akhir lagi masa-masa penjajakan ya? Iya, lagi masa penjajakan. Bener nggak komunitas ini gitu ya? Iya, saya ini apa nih komunitas ini? Apakah saya tuh sempat berpikir di komunitas MTR itu tempat kita itu dipinjemin uang untuk bayar utang. Nah, sama ini ya. Iya, jadi aduh, akhirnya setelah itu masuk di TPW saya ini. Nah, kemudian waktu itu ada SMATR di Palembang kan. Nah. Gitu. Nah. Baik, berarti alumni SMHTR Palembang ya? Iya. Oh. Tahun? Tahun 2018 bulan Juli. 2018 bulan Juli ya? Ya, 2018. SMHTR 2018. Ya, SMHTR yang kedua di Palembang. Di Sumsel ya. Di Sumatera Selatan. Nah, ini ada Pak Sunarji. Oh, yes. Pak Sunarji katanya
Kak Edi, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan dakwah, kata beliau seperti itu. Amin, amin, amin. Kemudian, oh ini ada pertanyaan dari Pak Sunarji nih. Apa sih Pak TPW itu, katanya gitu. Apa ini waktu kayak di awal mula di TPW itu, dan apa yang didapat di TPW itu? Ini baru sekelas TPW gitu. Jadi dulu saya juga sempat bingung, apa sih TPW itu kan? Apa TPW itu kan? Jadi ya saya datengin aja. Waktu itu kalau saya inget deh, saya bayar waktu itu cuma 60.000 itu TPW. Oh, TPW 60.000 ya? Iya, 60.000 waktu. Apa itu Kak TPW Kak? Boleh di-share? TPW itu apa lupa Temu pengusaha? temu pengusaha warga. Oh iya, temu pengusaha warga MTR. Ya, temu pengusaha warga MTR. Waktu itu ya di Palembang itu saya ingat waktu itu yang hadir itu ada Ustadz Rasda Tajudin. Oh, waktu itu. Pak Rasda ya, Ustadz Rasda ya. Jadi saya sempat ketemu kan ngobrol Pak Rasda, saya tanya bidang usahanya sama dengan saya gitu. Tiketing itu ya? Nah, dia internet gitu kan. Oh iya deh Pak Rasda ini ya. Kalau Pak Ahmad ya. Ya, dari situ saya tanya-tanya kan gimana. Berarti nih Kak, untuk sahabat ahli surga yang nonton nih, kalau mau pengen penjajakan, mau pengen tahu, ya di kelas TPW itu dulu ya. Kalau mau ini penjajakan terlebih dahulu. Iya, di kelas TPW. Saya dulu sendirian ikut TPW, istri belum. Oh gitu. Lalu di 2018 bulan Juli ikut yang namanya SMHTR ya? Iya, ikut SMHTR ya. Kalau SMHTR itu apa itu? SMHTR? SMHTR itu sukses mengembangkan harta tanpa riba. Sukses mengembangkan harta tanpa riba. Ya. Nah, ini dari namanya aja berbanding terbalik dengan kebiasaan dulu ini enggak? Itu saya sempat bingung juga. Nah, kalau dulu mengembangkan hartanya dengan riba kan gitu? Iya, makanya dulu di waktu di TPW itu kan, saya dikatakan itulah SMHTR, sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, apa ini gitu kan? Sedangkan saya kan waktu itu ya mengembangkan harta dengan riba. Baik. Terus apa itu di sukses mengembangkan harta tanpa riba? Apa yang didapat? Ya. Nah, jadi ya penasaran kan, saya tanya. Saya waktu itu ketemu dengan pegiat juga kan, saya tanya terus gimana nih kan? Ya dia bilang ya harus ini itulah SMHTR, nanti di situ ada ilmunya ya, karena saya penasaran kan, karena ya pertama saya itu udah tahu riba itu apa, kemudian di situ dijelaskan juga sama mereka kalau pengen lepas riba itulah MTR, saya jamin. Nah, dari situ saya semangat gitu kan, tapi dianjurkan buat sepasang gitu biar frekuensinya sama kan. Akhirnya ya saya ikut sama istri saya. Nah, ini istri saya ada nih. Hey. Alhamdulillah akhirnya bisa bergabung juga ini. Baik, silakan diperkenalkan Kak Edi, istri tercintanya. Baik, sahabat ahli surga semuanya, siapkan pertanyaan terbaik Anda. Dan saya mohon izin sambil minum, karena biar ngobrolnya santai. Kak Edi, boleh sambil minum Kak Edi? Ya, silakan. Nah, baik, silakan. Ini istri saya, namanya Maria. Wah, ini Ibu Maria yang selalu mendampingi dalam keadaan susah dan senang. Susah dan senang, baik badan belum. Kalau sekarang selalu senang, riang gembira. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, ini untuk mengulang nih. Tadi saya sudah banyak menggali dari Kak Edi. Yuk. Nah, ini kalau dari sudut pandang istri nih. Nah, perbedaan sebelum mengikuti SMHTR itu seperti apa? Di rumah tangga nih ya. Oh, seperti ya gitu waktu apalagi waktu masih kerja di lembaga riba ya. Oh, Ya, pas pernah. pernah kerja. Oh, di apa itu? Maksudnya di perbankan atau di koperasi? Di koperasi kereta api. Manajer koperasi. Oh, ini ya yang tadi diceritakan ini orang kereta api nih ya. Iya. Tadi sebenarnya sudah dicuplik ya Kak Edi ya? Iya. Oh iya. Terus lanjut gimana? Iya, itu perasaan sih ya sering berantem karena mungkin ya pelaku riba tadi selalu kalau orang mau pinjam uang saya ACC gitu kan ya karena masih kalau masih bernaung dengan riba ya gitu rumah tangga kayaknya anaknya nggak kurus kalau pulang kerja capek gitu kan sering berantem ya lebih enak ikutannya setelah ikutnya sama saya ya lebih enak. Setelah resign ya lebih tenteram lah walaupun nggak ada dapat lagi gaji tapi lebih pas-pasan lebih cukup lah berkah. Nah itu garis bawahnya sahabat ahli surga posisi sudah manajer nih ya. Dulu ibaratnya ngomong usaha lumayan besar kayak dia, otomatis pendapatan kan banyak tuh besar gitu. Lain dengan ketika kita sudah hijrah, kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu, otomatis pendapatan itu lebih kecil. Tapi kedamaian, keberkahan itu didapat saat kita keluar dari zona itu kan gitu. Iya benar sekali. Nah, artinya Allah memberikan keberkahannya di saat kita benar-benar hijrah gitu. Benar kan? Iya benar. Artinya sekarang ini rezeki berapa aja pasti dirasa cukup. Iya, lebih dari cukup. Lebih dari cukup tuh malah. Istri yang luar biasa itu kan. Istri yang luar biasa. Coba kalau zaman dulu Kak, ketika penghasilan kita besar, istri minta duit kurang dikit aja pasti marah. Iya. Lain dengan sekarang, dikasih seberapa aja, istri itu pasti akan menerima karena merasa cukup. Nah, karena sudah di hati rasa syukurnya jauh lebih besar insya Allah. Nah, kan ini ya, kan biasanya kalau pasangan itu diajak ke SF yang namanya sukses mengembangkan harta tanpa riba, kadang-kadang pasangan itu ada keraguan. Nah, untuk istri nih, ada keraguan nggak kalau waktu mau ikut SMHTR? Apa sih ini? Komunitas apa sih? Seminar apa sih? Gitu. Iya, ada waktu ayahnya ngajar, yuk kita ikut SMHTR. Apa ya bilang gitu, emang orang SMHTR itu bisa bayarin utang kita ya? Emang bisa bayarin utang kita ya? Enggak, katanya baca aja buku merah ini. Terus biasanya males baca buku, tapi belum penasaran apa sih SMHTR, terus dibaca sampai malam. Nah, kok menarik terus ini buku, terus dibaca. Oh gini artinya ya. Ada teman ya orang Palembang juga ya, Ustaz Budi Dharma. Oh, Kak Budi Dharma ya. Dia ke rumah ngajak kan gitu, dia cerita tentang SMHTR. Ya udah lah ya, udah kepepet ya, udah 2 hari lagi mau acara, udah ikut, aku bilang gitu. Masya Allah. Dan akhirnya merasakan yang didapat luar biasa kan, Bu? Oh, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Iya, ikut. Kalau mau ngajak si teman-teman terus ini, jadi usaha sambil dakwah di tempat kantor lama. Masya Allah. Jadi bahasanya mau menebus dosa nih ya. Iya, benar. Sama. Pasti rata-rata seperti itu. Nah, ini nih yang buat Tempari dulu nih. Oh, ya. Saya juga ada nih buku keramatnya Kak ya. Artinya yang awal merubah itu bacaan ini awalnya yang bikin kita ini ya. Baik. Nah, setelah mengikuti SMHTR nih ya,
apa langsung selesai tuh utangnya? Kalau setelah ikut SMATR itu memang kita utang belum selesai, tapi kita dapat fundamental, jadi keimanan kita itu memang bertambah bahwa memang kita harus lepas riba itu, utang riba itu. Baik. Dan bagaimanapun caranya ya harus lepas, utang tetap dibayar tapi tanpa bunga. Nah, belajar lagi dan alhamdulillah dapat ilmunya. Oh gitu ya, langsung belajar lagi ya? Ya, belajar lagi sama teman-teman di MTR itu kan banyak tuh. Betul. Lalu ini Kak, proses penyelesaian dari mengikuti SMATR dan sampai selesai itu berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? Ya, 1 tahun setengah untuk menyelesaikan kurang lebih 500-an juta ya? Ya, benar. Jadi sahabat ahli surga, narasumber ini menyelesaikan hutang sebesar kurang lebih 500-an sampai 600-an juta itu dalam waktu 1 tahun setengah. Kemarin ada yang 3 miliar, 3 miliar ini narasumber ya, 3 miliar itu dalam waktu kurang lebih juga 1 tahun setengah. Yang membedakan lama atau tidaknya itu kembali lagi ke kita. Nah, tapi biasanya kita ini pengennya instan Kak. Baru ikut SMATR 1 minggu, 1 bulan aja pengennya langsung cepat selesai Kak. Nah, tapi kita nggak mengingat berapa lama kita bermaksiat kepada Allah kan. Nah itu yang jarang. Kita maunya pasti instan. Tapi disuruh memantaskan diri kita agak berat. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan terpengaruh dengan lama atau sebentarnya, karena balik lagi ke personalnya masing-masing kan gitu Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, ini ada Pak Sandio nih. Pak Sandio ini kayaknya tetanggaan ini ya. Pak Sandio ini, bagaimana Mas Edi? Mas Edi melunasi utangnya ya pasti dibayar kan gitu. Tapi pokoknya saja ya. Tapi pokoknya saja. Nah, kalau boleh tahu prosesnya itu apa, dicicilkah atau kita amputasi aset? Jadi kemarin kan kita juga dengan pihak si abang itu, awalnya kan kita komunikasi nih dengan pihak abang. Nah, ya abang itu setuju bayar pokoknya saja. Dari situ tapi si abang itu menolak kalau untuk pokoknya itu diangsur atau dicicil lah, dia nggak mau. Enak aja kan gitu ya? Iya. Dia mau cash gitu kan. Saya pikir kan ya kalau mau uang cash kan kita dari mana? Gitu. Baik. Nah, akhirnya setelah kita pikir-pikir dengan pihak si abang juga kita coba lagi selama hampir 6 bulan itu kan. Nah, akhirnya ya dia maunya cash pula, cash keras lah. Pokoknya harus cash lah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Dengan menjual aset lah. Akhirnya kita mencoba menjual aset kita, tempat kita usaha gitu ya. Yakin aja Allah akan ngasih rezeki yang lain nanti. Masya Allah. Ini Kak yang dinamakan kalau sudah satu frekuensi nih, suami istri ini akan luar biasa Kak. Insya Allah rezeki akan dibuka selebar-lebarnya kan gitu. Iya. Nah ini nyambung dari pertanyaan tadi nih Kak Rudi nih. Kak Rudi katanya Kak Edi semenjak gabung di MTR, unlogiknya apa saja yang didapat? Alhamdulillah sih semenjak ikut gabung di MTR itu ya banyak unlogik yang didapat itu. Cuman yang sangat berkesannya semenjak dulu kan kita sering berantem nih di masalah utang. Nah, ikut MTR itu wah kebalik. Alhamdulillah bisa
bisa nyaman, tidak ada lagi berantem, dan semuanya enak lah. Kalau ngomong ini kan mindset kita juga sudah berubah. Jualan ini kalau usaha juga semakin lancar Usaha lah. juga alhamdulillah Masya Allah. lancar gitu. Keyakinan kita terhadap Allah juga bertambah gitu. Ya, itu jadi itu Kak Rudi. Yang jelas yang dirasakan kehidupan rumah tangga seolah-olah kembali lagi. Yang namanya keharmonisan itu benar-benar terjadi setelah kita ini bebas utang, apalagi utang yang ada ribanya. Begitu Kak ya? Iya benar. Ini ada nih Mas Madun Ahmad. Ini juga dari Lampung. Assalamualaikum kata beliau. Ini beliau juga luar biasa ini dalam proses penyelesaian utangnya. Mudah-mudahan bisa bergabung menjadi narasumber kami nantinya selanjutnya. Kemudian ini Pak Suprayitno, sukses Wong Kito katanya. Baik, Kak Edi, terkait tadi kan usahanya tiketing dan itu warnet, itu kan sudah menjadi masa lalu tuh ya. Iya benar. Sekarang yang lagi ditekuni usahanya adalah catering. Iya benar. Nah, itu seperti apa itu usahanya sekarang? Dimulai dari bagaimana atau gimana ya? Di masa pandemi ini untuk bertahan usaha catering itu seperti apa? Jadi ya awalnya kan ya zaman pandemi ini kan kita juga cepat vakum berapa bulan ya, ya benar-benar di rumah saja kan. Nah, akhirnya terpikir wah ini kalau kita vakum saja kan ya kita kehidupan kan butuh makan, butuh uang untuk ini gitu kan, untuk bayar listrik gitu. Nah, akhirnya ya kita coba-coba terus belajar lagi di MTR kan, ya kita cobalah melalui online juga gitu ya. Insya Allah lah ini berjalan lah sekarang lancar. Insya Allah sekarang sudah berjalan gitu. Nah, sekarang sudah mulai berjalan ya? Sudah lama, sudah 2 bulan lah. Oh, baik. Ya, sebenarnya sih usaha catering ini sebelum waktu masih riba udah jalan. Oh, gitu. Sudah mulai dirintis dulu ya? Iya. Terus berhenti karena riba. Karena fokus ke utang dulu ya? Bukan fokus ke usaha ya? Ya. Nah. Sekarang fokus ke usaha. Iya. Baik, ini ada dari Kak Budi Dharma nih, Ustadz Budi Dharma nih. Kata beliau mantul Koko Edi katanya. Ini ada lagi nih dari Mas Madun tadi, Kak. Beliau ngomong, Pak Edi, apakah setelah satu frekuensi sama istri, rasanya lebih harmonis dalam berumah tangga dan pengen makan sepiring berdua terus katanya. Kalau itu bisa jadi enggak karena porsi makannya lebih banyak ini katanya. Iya, nggak kenyang nanti kalau sepiring berdua. Oh iya. Nah, yang jelas lebih gimana Kak ini? Apakah kalau sudah satu frekuensi kayak gini nih sama istri? Alhamdulillah sih semenjak sudah satu frekuensi ini ya kehidupan tuh lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih semuanya itu lebih enak, termasuk kita ketaatan kita. Jadi beda lah dulu sebelum kita hijrah itu beda 180 derajat, itu sangat beda. Jadi ya bersyukur sekali lah kita itu bisa kenal MTR, bisa berubah mindset, bisa lebih baik dari zaman jahiliyah. Baik, ini ada dari Pak Hani dari Lampung, Pak Edi. Salam peluk erat dari Lampung katanya.
Pak Agusani ini. Iya, Baik, Kak Edi, terkait dengan tadi ya SMATR dan ini apa namanya event sukses mengembangkan harta tanpa riba tadi. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang itu kan di posisi apalagi pusing karena utang nggak ya? Untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu kan kadang-kadang pasti tanda tanya nih Kak. Nah biar ya, ini tips dari Kak Edi nih untuk yakin dengan SMHTR itu bagaimana? ya kalau tips dari saya sih pokoknya rugi 1000% derajat lah kalau nggak ikut SMATR. Rugi 1000% ya kalau tidak ikut yang namanya SMATR ya. Karena ilmunya itu alhamdulillah bisa mengubah kehidupan, bisa mengubah mindset, bisa mengubah pola pikir. Jadi kalau kita ikut sepasang itu ya pola pikir kita satu sama istri juga begitu. Jadi satu-satu benar-benar mantap lah kalau untuk kedepannya. Dan ini Kak, tadi kan proses untuk menyelesaikan hutang kurang lebih 600 juta tadi, itu kan waktunya sekitar 1,5 tahun Kak ya? Iya benar. Nah, ini kan kalau kita melihatnya sekarang kayaknya seolah-olah berjalan mulus ya. Nah, tips untuk supaya kita sabar dalam proses penyelesaian itu seperti apa? Karena kan pasti prosesnya kadang-kadang berdarah-darah nih Kak. Iya benar. Nah, itu seperti apa itu? Ya pertama kita terus tawakal ya kepada Allah, yang minta doa supaya kita terus berusaha untuk mencari rezeki yang lebih halal gitu. Kemudian kita tidak lupa juga kita itu melakukan pendekatan dengan siapa. Oh, pendekatan artinya komunikasi ya? Ya, komunikasi. Jadi kita itu bukan nggak mau bayar utang gitu kan. Kita mau bayar utang, pokoknya saja kan ya apa ya? Karena kita kan sudah hijrah, jadi ya kita minta pengertian dengan si abang ya. Yang lain-lain ya insya Allah lah, kita minta sama Allah lah. Oh gitu, baik sahabat ahli surga semuanya. Artinya ketika kita dalam proses penyelesaian utang, nah, itu tadi kan ada prosesnya. Prosesnya terkadang bisa jadi mulus, bisa jadi berdarah-darah. Artinya kesabaran kita harus lebih gitu loh. Energi kita harus 100% terkait dengan kita memantaskan diri kepada Allah kan gitu. Ya, benar. Nah, supaya apa? Dalam proses penyelesaian kita dikuatkan oleh Allah SWT. Kalau tidak mendapatkan kekuatan tersebut, bisa jadi kita balik kanan, bisa jadi kita tergoda, nah, bisa jadi kita malah menghindari pihak si abang kan gitu. Padahal kalau kita kuat, kita sudah pasrah, memasrahkan semua kepada Allah, akhirnya kita membangun komunikasi yang baik dengan pihak ambang atau Pak Klik, insya Allah semuanya dibukakan, begitu kan Pak Edi? Iya benar. Nah, baik, ini ada Metro hadir. Oh, ini dari Kak Rudi, kalau sepiring berdua UEMA tidak kebagian, habis dimakan Kak Edi semua katanya. Baik. Nah, untuk istri mana ya istri ya? Nah, untuk istri nih, perbedaan yang paling mencolok di KID nih, perbedaan yang mencolok terkait sebelum mengikuti SMHTR dan sesudah itu apa? Apa dulu pemarah, sekarang lebih penyabar atau seperti apa? Sebelum
ya banyaknya banyak di rumah aja. Kalau setelah ikut SMTR, ya alhamdulillah bisa ikut halaqah, diajak kajian dia mau. Gitu. Masya Allah. Itu ya perubahannya. Sebenarnya ya itu tadi Kak Edi, ketika kita sudah mengikuti yang namanya SMATR, akhirnya kita berusaha bagaimana untuk memantaskan diri kepada Allah, begitu kan Kak ya? Iya benar. Nah, semakin kita memantaskan diri, insya Allah ya semua akan dipermudah. Ya. Nah, ini ada dari Ibu Tri Desi Rimbawati. Alhamdulillah, semakin berseri-seri senyumnya Bunda Emma, katanya. Ini luar biasa ini. Nah, sekarang saya pengen ini Kak. Pengen Kak Edi memberikan apa ya? Motivasi kepada sahabat ahli surga yang nantinya nonton video kita atau yang lagi live saat ini, memberikan motivasi terkait kemantapan untuk hijrah lepas dari yang namanya utang, apalagi utang yang ada ribanya. Saya pengen Kak Edi ngasih motivasi nih kepada kami. Silakan. Jadi kalau motivasi saya sih ya untuk orang-orang banyak, untuk yang mereka yang masih terlibat utang dan riba, ya harus segera tinggalkan. Ya kita tahu sendiri, salah satu riba itu kan salah satu dosa besar yang akhir zaman yang harus benar-benar kita tinggalkan. Jadi tidak ada kata lain ya tinggalkan. Ya, buat ya karena kita harus harus benar-benar hijrah dari riba itu ya harus segera ditinggalkan. Ya, dari istri mungkin mau menambahi? Ya, motivasinya agar kalau yang belum melepas riba ya harus melepaskan riba ya. Terus sering-sering banyak berdakwah aja lah buat teman-teman, ngajak-ngajak teman untuk biar lepas dari riba gitu. Masya Allah. Nah, sekarang komitmennya pasangan yang luar biasa ini apa untuk komitmennya di masyarakat tanpa riba, komunitas masyarakat tanpa riba, apa komitmennya? Pengen pokoknya setiap orang kalau bisa sih dakwain, ngajak untuk melepaskan riba gitu aja. Kalau komitmennya nggak pernah lah kan tinggal keluar dari SMATR. Kalau bisa ketemu orang diajak berdakwah, ayo kita lepas lagi. Tetap istiqomah. Amin, insya Allah. Baik, sebentar. Baik, sahabat ahli surga semuanya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan motivasi yang luar biasa dari narasumber, yaitu Kak Edi, terkait dengan proses kita di dalam hijrah. Jadi beliau tadi menekankan supaya kita segera meninggalkan apa yang namanya hutang atau kebiasaan utang, apalagi utang yang ada ribanya. Nah, kemudian dia mengatakan komitmennya untuk mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah di jalan bersama komunitas masyarakat tanpa riba. Baik, sahabat ahli surga semuanya, terkait dengan utang pasti akan selesai. Jangan dipikirkan, utang itu harus dibayar. Baik, jangan lupa untuk
warga Sumatera Selatan, khususnya Palembang, terkait Anda tertarik untuk membaca buku Keramat ini, nanti silahkan hubungi yang untuk wilayah Palembang, Pak Edi Sucana, atau pokoknya Palembang sekitaran hubungi dengan beliau, atau tinggalkan komentar, nanti kami arahkan. Dan untuk yang di Lampung, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan mengarahkan ke korda-korda terdekat. Dan untuk masa COVID seperti ini, bersabar, tunggu. Nanti kesempatan waktu Anda SMHTR, segera ambil kesempatan tersebut. Karena ini masih pandemi, paling tidak harus mempunyai buku Keramat ini. Begitu, Kak Edi ya? Iya, benar sekali. Nah, betul sekali. Kita harus punya yang namanya buku Keramat ini. Baik, di penghujung acara, saya berterima kasih untuk Kak Edi dan istri sudah berkenan bergabung di agenda kami terkait dengan ngobrol bareng sahabat MTR, sahabat ahli surga. Insya Allah, terima kasih waktu dan tempatnya sudah disempatkan Kak Edi ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Kak Edi dan istri, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di jalan dakwah dan dipermudah semuanya terkait dengan rizkinya. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, amin. Dan kita saling mendoakan yang terbaik untuk sahabat ahli surga semuanya. Baik sahabat ahli surga semuanya, terima kasih sudah menyaksikan siaran langsung live di komunitas masyarakat tanpa riba Lampung. Saya sebagai host, minta maaf Kak Edi apabila ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan kepada seluruh penonton. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, saksikan terus, simak terus, nanti narasumber-narasumber yang luar biasa akan insya Allah kita hadirkan di agenda nonton ngobrol bareng sahabat. Baik, mudah-mudahan acara pada hari ini atau agenda pada hari ini mendapatkan keberkahan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis supaya mendapatkan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Edi, Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kes, salam lunas. Allahu Akbar.